Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami berdua dalam program Apa Kabar Parepare. Tentunya sejumlah informasi menarik yang sayang untuk Anda lewatkan bersama saya Jauhar Manikam dan saya Erni Rusdin. Dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita saksikan Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Kita mulai informasi pertama pemirsa terkait permasalahan lalu lintas di Kota Parepare. Di tengah pandemi seperti saat ini, Dinas Perhubungan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak guna adanya keseragaman dalam menyelesaikan masalah. Dinas Perhubungan Kota Parepare melaksanakan rapat koordinasi forum lalu lintas dan angkutan jalan yang diselenggarakan di ruang rapat kantor Dinas Perhubungan Kota Parepare pada Selasa 5 Mei 2020. Rapat koordinasi forum lalu lintas dan angkutan jalan ini dipimpin PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTP MSI. Membahas sejumlah persoalan lalu lintas dan angkutan jalan, diantaranya rekayasa lalu lintas di Jalan Abdul Qadir, serta mengharapkan dengan adanya forum lalu lintas dan angkutan jalan ini, koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan serta menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terjalin dengan baik. Menurutnya, permasalahan lalu lintas di wilayah Kota Parepare sangatlah kompleks dan hal ini merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu, keberadaan forum lalu lintas sangat penting untuk mengakomodir permasalahan lalu lintas di kota ini. Hadir dalam rapat forum, Ketua Komisi 3 DPRD Parepare, Rudi Nanjamuddin, Kasat Lantas Polres Parepare AKP Budi Susilo, unsur akademisi, LSM, dan peserta lainnya. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sebanyak 2.100 masker kain telah dibagikan di sejumlah titik di Kota Parepare oleh alumni SPTDN yang bergabung dalam Alumni Pendidikan Tinggi Kepemimpinan IPTK Kota Parepare. Berikut informasi selengkapnya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga di tengah mewabahnya pandemi virus corona, alumni IPDN, STPDN yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan atau IKPTK Kota Parepare membagikan masker serta mengedukasi masyarakat terkait masalah pencegahan virus corona pada Senin 4 Mei 2020 kemarin. Aksi ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang menjadi dampak adanya virus corona. Alumni Purna Praja STPDN Kota Parepare, HM Iskandar Nusu SSTP MSI yang juga Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare mengatakan pihaknya membagikan 2.100 masker kain yang tersebar di sejumlah titik yang ada di kota ini, seperti di pintu masuk wilayah Kota Parepare dan tempat lainnya. Terkait dengan penyerahan dan pembagian masker dari Purna Praja atau alumni IPDN dan STPDN yang kemarin diserahkan oleh Pak Sekda pada gugus tugas COVID-19 Kota Parepare. Kemudian ditindaklanjuti dengan pembagian masker di beberapa titik. Jadi termasuk ada 3 di batas kota Parepare, batas kota Parepare Baru, batas kota Sidrap, dan batas kota Pinrang. Dan juga ada titik-titik tertentu seperti di Pasar Lakesi, di Pasar Senggol, termasuk di pelabuhan, dan di beberapa lokasi seperti di traffic light, di beberapa titik lainnya. Hal ini dilaksanakan, jadi bahwa disinilah peran Purna Praja STPDN di tengah wabah pandemi COVID ikut berempati untuk bersama-sama meringankan beban warga dan selalu menghimbau, karena ini adalah himbauan pemerintah untuk menggunakan masker, maka inilah wujud kepedulian ya alumni khususnya di Kota Parepare ini untuk memberikan masker. Ada kemarin 2.100 masker yang diberikan sehingga disumbangkan kepada masyarakat. Mantan Camat Bacukiki Parepare yang juga PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare ini berharap kegiatan yang dilakukan oleh alumni Purna Praja Kota Parepare dapat membantu masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini.
Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting. Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah. Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini, kita bangun diri ini agar bermartabat di masyarakat dunia dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dipersembahkan oleh Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Puluhan paket sembako dibagikan SMK Negeri 3 Parepare kepada siswanya yang kurang mampu. Hal ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan hidup sehari-hari selama masa pandemi. Di tengah pandemi virus corona yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, keluarga besar SMK Negeri 3 Parepare melakukan aksi sosial dengan membagikan 50 paket sembako kepada siswanya yang kurang mampu pada Selasa 5 Mei 2020. Puluhan paket sembako tersebut dibagikan langsung oleh Kepala UPT SMK Negeri 3 Parepare, Haja Andi Raihana R, bersama guru dan Majelis Taklim SMK Negeri 3 dengan mendatangi langsung satu persatu rumah siswanya per kecamatan. Bantuan tersebut menurut Kepala Sekolah merupakan bentuk kepedulian para guru, staf serta Majelis Taklim SMK Negeri 3 terhadap beberapa siswa yang taraf ekonominya lemah serta mengalami kesulitan sejak pandemi virus corona. Mengunjungi orang-orang tua siswa, anak-anak siswa kami yang kehidupannya betul-betul memprihatinkan, dan kami berbagi, Bapak Ibu guru Majelis Taklim SMK 3 menyisihkan sebagian rezekinya untuk dibagikan kepada siswa-siswi kami yang alhamdulillah lulus dan tidak mampu. Mereka memberikan sedikit bantuan, dan itu kami mendatangi rumah masing-masing. Kami beriringan bersama dengan Bapak Ibu guru untuk memberikan sembako yang diberikan oleh partisipasi dari Bapak Ibu guru SMK 3 dan Majelis Taklim SMK 3. Ada berapa nih yang rencananya diberikan? Kami mengunjungi semua ke anak wali kami yang tidak mampu kelas 3, kelas 12. Ya, itu kami datangi, insya Allah dari Ujung, Kecamatan Ujung, Bacu Kiki, Soreang, Bacu Kiki Barat. Itu kami datangi satu-satu, dan betul-betul yang taraf kehidupan ekonominya dalam keadaan susah begini, kok suasana COVID, kita berbagi dan saling peduli. Insya Allah mudah-mudahan bisa dimanfaatkan buat mereka. Amin. Bantuan berupa beras dan beberapa paket makanan ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban siswa beserta keluarganya dalam mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebelumnya, beberapa bantuan paket sembako juga telah dibagikan ke panti asuhan dan kaum duafa yang ada di Parepare. Andi TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, UPTD Pengelola Pasar Parepare telah melakukan inovasi berupa layanan pasar online yang bisa membantu para pedagang untuk memasarkan dagangannya melalui media sosial di tengah pandemi COVID-19. Berikut informasi selengkapnya. Guna membantu para pedagang di pasar menjajakan dagangannya di tengah pandemi virus corona, UPTD Pengelola Pasar Parepare telah melakukan inovasi berupa layanan pasar online yang bisa membantu para pedagang untuk memasarkan dagangannya melalui media sosial. Kepala UPTD Pengelola Pasar Dinas Perdagangan Kota Parepare, Haja Cica Jamaluddin mengatakan, melalui pasar online ini, pedagang dan konsumen bisa saling berhubungan langsung untuk melakukan transaksi jual-beli baik melalui telepon, WhatsApp, atau Facebook. Karena pedagang yang sudah mendaftarkan diri ke petugas UPTD Pasar, nomor kontaknya telah disebar melalui media sosial. Semua pasar sudah terdaftar, mungkin kurang lebih 50-an yang sudah kita daftar untuk khusus kebutuhan pokok, supaya lebih memudahkan, tidak usah ke pasar lagi, masyarakat bisa langsung menggunakan layanan online ini. Layanan pasar online tersebut juga melibatkan beberapa kurir dengan memberdayakan tukang ojek yang sering mangkal di pasar, yang bertugas mengantarkan langsung barang belanjaan ke rumah konsumen atau pembeli. Layanan pasar online ini sudah diberlakukan di beberapa pasar di Kota Parepare, termasuk Pasar Semi Modern Lekesi, Pasar Sumpang Minangai, Pasar Labukang, dan Pasar Senggol.
Andi, TV Peduli mengabarkan. Berapa banyak lagi energi yang harus terbuang? Mulailah dari diri sendiri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemirsa, sejak April yang lalu, aparat gabungan keamanan yang terdiri dari TNI dan Polri mendirikan dapur umum untuk dibagikan kepada warga yang kurang mampu dan terdampak corona. Beginilah keseharian personil gabungan dari unsur TNI dan Polri di wilayah Kota Parepare pada saat pandemi virus corona saat ini. Sebagai bentuk kepedulian dalam meringankan beban warga yang terdampak virus corona, para personil gabungan TNI Polri mendirikan dapur lapangan untuk masyarakat, khususnya bagi mereka yang harus keluar rumah mencari nafkah untuk keluarga, seperti tukang becak, tukang ojek, dan para pekerja harian. Selain pandai dalam menjaga keamanan negara, para personil TNI Polri ini juga ternyata pandai dalam memasak. Hal ini terlihat dari kelihayan mereka dalam menyajikan masakan siap santap yang nantinya akan dibagikan kepada warga saat menjelang berbuka puasa. Dapur umum ini sendiri didirikan di Mako Batalion B Pelopor Satbrimopolda Sulawesi Selatan dan telah berjalan sejak bulan April lalu. Komandan Batalion B Pelopor Satuan Brimopolda Sulawesi Selatan, Kompol Sapari, yang ditemui di sela-sela aktivitas memasak para anggotanya ini mengatakan bahwa dapur lapangan TNI Polri ini didirikan khusus untuk membantu memenuhi kebutuhan makan masyarakat yang terdampak akibat suasana yang saat ini serba terbatas. Sesuai dengan arahan petunjuk oleh Bapak Dasat Brimopolda Sulsel, Bapak Kombes Pol Muhammad Anis Prasetyo Santoso, memerintahkan untuk dapur lapangan terkait dengan dampak penyebaran COVID-19 yang mana masyarakat yang terkena langsung, khususnya masyarakat yang berpenghasilan harian. Di antaranya adalah ya, tukang becak, pemulung, ojek. Ini sangat dirasakan, buruh sangat dirasakan sekali, dan ini mendapat apresiasi dari masyarakat yang menerima. Kita memasak dengan TNI Polri setiap harinya kurang lebih 150 nasi kotak untuk dibagikan sebelum berbuka puasa. Tak lupa di sela-sela pembagian makanan ke warga, personil TNI Polri ini juga menegaskan agar imbauan social distancing dan physical distancing tetap diterapkan dan agar dapat disosialisasikan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, dengan menerapkan sistem jaga jarak atau physical distancing dalam melakukan transaksi jual-beli, butik Rabbani yang menjual berbagai jenis pakaian muslim atau muslimah ini mendukung langkah pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Di tengah pandemi virus corona, butik Rabbani Parepare mendukung langkah pemerintah dengan menerapkan sistem jaga jarak atau physical distancing dalam melakukan transaksi jual-beli. Butik Rabbani yang menjual berbagai jenis pakaian muslim-muslimah ini sejak pandemi virus corona telah melakukan berbagai program layanan berbasis online untuk para customernya, sehingga warga yang ingin berbelanja cukup mengorder melalui situs online. Barang yang telah diorder akan diantarkan langsung ke rumah customer dengan layanan free ongkir batas jarak 5 km dari toko. Pimpinan wilayah Sulawesi CV Rabbani Aisisa, Wahyu Rahman mengatakan, layanan berbasis online ini diterapkan sebagai bentuk dukungan terhadap langkah pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kota Parepare. Sekarang ini kita kan suruh stay at home atau tinggal di rumah. Jadi customer itu bisa order melalui online karena kita punya situs online di Rabbani. Jadi semua toko-toko Rabbani yang ada di Sulawesi itu ada situs online-nya. Jadi seperti itu. Jadi customer bisa order melalui online. Nah, nanti kita antar ke tempat tujuan di mana alamatnya. Selain itu, butik Rabbani juga memasang berbagai stiker himbauan di depan pintu masuk.
memeriksa suhu tubuh setiap pelanggan, serta membatasi pengunjung cukup 10 orang saja yang bisa masuk ke butik. Sisanya menunggu hingga pengunjung yang lain keluar. Andi, TV Peduli mengabarkan. Sudah, Mi. Naik, Mak. Nggak pakai helm kok, ga? Nggak. Mau kok ga pulang? Iya. Nggak pakai helm, Mi. Iyo, tidak pakai helm, Mi. Ai, satu helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk, simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pika dulu kali ambil helm nah. Ya. Dipersembahkan oleh Pemirsa, sebagai salah satu rukun Islam, pembayaran zakat wajib dilakukan oleh setiap muslim. Zakat yang dikeluarkan 1 kali dalam setahun ini berbeda setiap orang. Lantas berapa besaran zakat yang wajib dikeluarkan untuk tahun ini? Berikut kita simak informasi selengkapnya untuk Anda. Memasuki pekan kedua bulan suci Ramadan, masyarakat terus berlomba-lomba melakukan beragam kegiatan untuk mendapatkan pahala di bulan yang penuh berkah. Selain itu, di bulan ini, umat Islam baik laki-laki maupun perempuan memiliki sebuah kewajiban berbagi kepada kaum duafa yang merupakan salah satu rukun Islam, yakni membayar zakat fitrah. Patokan yang digunakan membayar zakat fitrah adalah makanan yang dimakan setiap hari. Setiap masyarakat harus mengetahui apa makanan pokok yang biasanya dikonsumsi untuk mengukur besaran zakat yang akan dikeluarkan. Tentunya, jenis beras berbeda bagi setiap orang. Antara orang menengah ke atas akan berbeda dengan menengah ke bawah, sehingga patokan pembayaran zakatnya tidak boleh disamakan. Selain membayar zakat dengan makanan pokok seperti beras, pembayaran zakat fitrah juga dapat diganti dengan uang. Besaran zakat fitrah di Kota Parepare, yakni jika pembayaran berupa uang untuk satu orang paling tinggi Rp34.000, sedangkan yang paling rendah Rp30.000 setara dengan 4 liter beras. Andi, TV Peduli mengabarkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin dan saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas.